Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk, menutup pintu untuk menjaga privasi. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Nailul Wasako yang bertugas di pagi hari ini dengan Ibu siapa ya Ibu? Dengan Ibu Ani. Ibu Ani. Ya. Usianya berapa Ibu Ani? 28 tahun. 28 tahun. Baik, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu Ani? Itu Bu, saya mau bertanya tentang suntik KB yang 3 bulan. Suntik KB yang 3 bulan. Iya. Baik, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang KB suntik 3 bulan ya Bu. Iya. Yang tujuannya itu agar Ibu mengetahui apa sih KB suntik 3 bulan itu, isinya itu apa, terus juga indikasinya itu untuk siapa saja dan kontraindikasinya juga. Iya. Dan yang lain-lain juga ya Bu ya, nanti akan saya bahas. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang KB suntik 3 bulan? Belum pernah ya Ibu? Iya. Dan Ibu juga baru mau pakai berarti Ibu? Iya. Oh iya, ya udah. Berarti di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan. Yang pertama bisa dilihat di sini ya Bu Ani ya. Yang pertama itu pengertian dari KB suntik 3 bulan atau DMPA, yaitu depot medroksiprogesteron asetat, atau biasa juga disebut dengan depo provera. Itu yaitu KB suntik yang diberikan setiap 3 bulan dengan dosis 150 mg dan disuntikannya itu secara intramuskular di daerah bokong ya Bu ya. Nah, terus yang kedua itu adapun keefektivitasan. Nah, efektivitas dari KB suntik 3 bulan ini atau DMPA ini memiliki efektivitas yang tinggi ya Bu. Nah, yaitu dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun atau 99 sampai 100% jika penyuntikannya itu dilakukan secara benar dan juga dengan terjadwal seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada cara kerja dari DMPA ini. Nah, cara kerjanya yaitu mencegah ovulasi. Nah, mencegah ovulasi terus jadi lendir serviksnya itu menjadi kental dan sedikit. Nah, terus sehingga membuat endometrium itu tipis dan endometrium dan atroli itu tipis sehingga kurang baik untuk implantasi ya Bu ya. Nah, terus mempengaruhi kecepatan transfer ovum oleh tuba falopi. Nah, terus selanjutnya itu ada keuntungan ya Bu Ani ya. Nah, keuntungan dari DMPA ini yaitu sangat efektif dan mempunyai efek pencegahan jangka panjang. Nah, terus hubungan suami dan istri itu tidak terganggu, terus juga mengandung mengandung progesteron yang sehingga tidak mengganggu produksi ASI. Terus juga meningkatkan untuk mencegah kanker endometrium, terus juga menurunkan kejadian penyakit jinak pada payudara. Nah, terus selanjutnya itu adapun kekurangannya ya Bu Ani ya. Kekurangan dari DMPA ini yaitu kekurangannya yaitu perdarahan tidak teratur ataupun biasanya itu darahnya itu hanya keluar kencang seperti itu. Nah, iya, terus keterlambatan amenorea. Nah, terus untuk kesuburannya itu kembalinya itu bisa sampai 1 tahun, terus bisa mengalami kenaikan berat badan juga seperti itu. Iya, terus juga menurunkan libido. Nah, selanjutnya itu ada indikasi dari DMPA ini. Nah, untuk indikasinya yaitu usia reproduksi ataupun terus setelah melahirkan dan tidak menyusui ya Bu Ani ya. Terus juga setelah abortus, terus juga hipertensi, terus juga menggunakan obat TBC, terus juga tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen seperti itu. Nah,
Selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu untuk kontraindikasi. Nah, kontraindikasi dari DMPA ini yaitu hamil atau dicurigai hamil. Itu yang pertama. Terus perdarahan pervaginam yang tidak jelas penyebabnya itu apa, seperti itu. Nah, terus tidak yang selanjutnya itu tidak dapat menerima gangguan haid. Nah, terus juga menderita kanker mamae, terus juga diabetes mellitus disertai komplikasi, terus juga kanker pada traktus genitali ya. Nah, terus selanjutnya ada juga efek sampingnya ya Bu Wani. Nah, efek samping dari DMPA ini yaitu sakit kepala, terus ya kembung, depresi, terus juga meningkat atau menurunnya berat badan. Biasanya ada yang berat badannya jadi meningkat, terus ada juga yang menjadi menurun. Nah, seperti itu. Terus perubahan mood, kadang perasaannya suka sering berubah-ubah. Terus juga perdarahan tidak teratur atau amenorrhea. Nah, yang terakhir yaitu waktu mulainya penggunaan kontrasepsi. Nah, ini yaitu untuk KBDMPA ini yaitu setiap saat selama masih siklus haid. Nah, haid atau menstruasi. Nah, terus dan tidak hamil. Nah, mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Nah, selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh bersenggama. Nah, tidak boleh bersenggama terlebih dahulu, seperti itu, Bu Ani. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Ibu atas perhatiannya dan atas kunjungannya. Jika ada apa-apa, Ibu bisa datang lagi ke klinik saya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Mari saya angkat.